Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, Bapak Ustaz kemudian ibu-ibu dan juga kita terima kasih Ibu Ombeng. Jadi dari kepolisian. Oke, dan apa? Jadi alhamdulillah ini apa namanya rencananya Allah ya. Saya itu pada mungkin ya di apa namanya di International Gathering. International Gathering itu di Surabaya dan kita kan bagaimana dari usaha tersebut dan berkaitan dengan kita belajar kan kita belajar pak bisa berapa apa tapi itu jangan sampai dijadikan aku nggak bisa ya pokoknya saya punya bisa berarti aku nggak bisa atau bisa satu itu 5 bahwa lagi kita ada jangan sampai jadi beban bahwa harus sampai 50 kan bisa 50 kan. Nah, bisa bersama apa namanya temanya sangat bagus sekali ya. Nah jadi tapi saya perlu dulu di siapa nih mau baca di dua buku ini. Beliau ini dilahirkan di Jakarta tanggal 16 Oktober 1978. Sama emak-emak nih, nah kebetulannya di Institut Pertanian Bogor, kemudiannya statusnya sudah nikah, dia dikabarkan di anak-anak, habitat dan sekolahnya ada kayu bersih, kemudian juga praktik juga beasiswa ya dari Azhar kayu bersih juga. Ini rata-rata semua pada sekolahnya di Masjid Rahman Hafiz itu bukan kelas 11 pelajaran Golden School dan Fatihah identitas 3 ya Pak ya itu Quran bagus kecuali kemudian SDK 1 itu ada. Jadi alhamdulillah apa namanya beliau semua menghafal Quran belajarnya sebenarnya. Kemudian aktivitas duniawinya CEO di PT Solusi Berkah Sinergi sampai dari 2024 sampai sekarang. Kemudian Ketua Koperasi Syariah Situ Berkah Sinergi dari 2019 sampai sekarang. Ya konsultasi pernikahan nih, anaknya mau pada menikah bisa konsultasi sama Ustaz gitu ya. Jadi di Happy Marriage Counselor, kemudian praktis healing dan traumatik aktivitas Bukori. Kemudian juga beliau salah satu trainer pola pertolongan Allah, PPA Institute biasanya. Kemudian mengisi training pola pertolongan Allah. Jadi melakukan trainer kelas. Jadi dari 100 kota sudah dipelajari selama 8 tahun terakhir. Jadi apa namanya biasanya pesta yang mengikutinya itu pestanya lebih dari 130 bulan training tersebut. Kemudian mengisi training khusus keluarga atau pernikahan sekitar family lebih dari 10.000 orang. Nah, ini ada kampus pengusaha khusus dan pembina komunitas asal-usaha dan kita. Jadi itulah antara prinsip beliau. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mau konsultasi saya bisa ya. Nah, jadi bisa apa segala macam masalah. Jadi masalah finance, masalah percintaan, gitu kan. Jadi
untuk tidak Bapak nggak berlama-lama lagi, bisa mulai ya. Karena nanti akan ada pertanyaan. Beliau sudah menyiapkan airnya, karena tadi ada sesinya ini, karena kita menggunakan air itu sudah diri. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah dan abdu wa rasuluh dan nabi. Hadis yang kalau kita pakai sebenarnya itu bisa membantu kita mendapatkan jalan keluar dari apapun. Kita lagi ada masalah, kita bilang alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu bisa yang tadinya tertutup terbuka. Yang tadinya hatinya bebel bisa lembut. Ya. Nah, dasarnya dari mana? Karena gara-gara kalimat ini kenal Allah jadi kenal Allah. Kan tingkat butuh anak yang solih gitu, keluarga yang harmonis, bisnis yang jalan, kesehatan yang kita cari. Kalimat itu insya Allah bisa berubah. Innal hamdalillah, artinya apa? Sesungguhnya semua ini milik Allah. Innal hamdalillah. Puja-puji itu milik Allah. Terus apa lagi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Saya memuji Allah dan saya minta pertolongan hanya pada Allah. Ini kalimat indah banget. Nanti kalau Ustaz kalimatnya gimana? Mau dong gitu, udah googling aja lah. Kalimat pertama innal hamdalillah pasti muncul. Ya nanti ada di situ, hafal ini kalau bisa. Pokoknya kalau lagi nanti bingung, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saya minta ampun pada Engkau ya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Saya ngaku ya Allah saya ngaku, saya ini banyak amal yang kurang. Gitu tuh. Saya ngaku, saya ini masih sering lalai. Saya ini solehnya kalau lagi kumpul bareng-bareng. Ngaku aja. Kebanyakan dari kita kan, kebanyakan dari kita. Solehnya kita atau solehanya kita ketika lagi kumpul bareng-bareng sama orang soleh. Betul nggak? Ketika lagi sendiri, ayo. Nah, kalau boleh secara jujur, kebanyakan kita kalau lagi sendiri, kita lebih banyak menggunakan waktu sebagai besar, malah bukan buat ibadah. Buat kepuasan diri aja ya, nonton TV lah, scrolling lah dan sebagainya. Nah, ketika kita ngaku min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari amal-amal saya dulu yang enggak benar, yang lalai, tapi tetap minta petunjuk sama Allah. Nah, gitu tuh. Kata Allah, siapa yang kasih petunjuk, enggak ada yang bisa sesatin. Siapa yang disesatin, enggak bisa dapat petunjuk. Jadi, saya buka kajian kita hari ini dari kalimat yang indah itu. Semoga apapun yang sedang bunda-bunda hadapi, apapun itu, semoga segera dikasih jalan keluar. Ya, apapun. Saya yakin lah, walaupun saya lebih junior, bunda-bunda lebih senior, saya rasa pasti ada hikmahnya kita berjumpa gitu ya. Izin kalau saya duduk di kursi, bunda-bunda, bukan bermaksud tidak sopan, tapi memang kalau orang gemuk gitu bunda ya, duduk di bawah itu ganjel gitu. Jadi semoga pertemuan kita ini ada kebaikan dari Allah. Karena sebelumnya ini pertemuan ini nggak ada rencana. Tidak ada rencana dalam agenda saya seminggu lalu, nggak ada. Orang baru berapa hari. Bang Faisal, sahabat saya, saudara saya, guru saya, tiba-tiba WA, hari Rabu kosong nggak? Saya pas lagi ada kegiatan, ada kajian rutin yang saya bisa ngisi, bisa nggak ngisi? Pas saya schedule, alhamdulillah pas lagi kosong, beneran kosong. Malah sehari ya kosong, harusnya meeting direksi hari ini. Saya ada perusahaan wakaf yang saya sedang jalankan kawan-kawan. Kosong bang, alhamdulillah meeting direksinya beda hari. Nah, berarti ngisi ya.
Saya tanya, Bang, materinya apa? Saya biasa ngisi Asmaul Husna. Oh gitu. Bang, kan saya biasa ngisi Asmaul Husna itu untuk memperkuat bagaimana hafalan Asmaul Husna itu cepat. Karena bukan tentang kalimatnya, tentang hatinya, tentang perasaannya. Kalau perasaannya beres, pikirannya beres, hafalan cepat. Kalau ini masih banyak sampahnya, susah. Mohon maaf ya, pagi hafal, siang lupa. Kenapa? Karena ada dominasi yang lain di pikiran kita, di hati kita, betul nggak? Nah ini yang coba pelan-pelan kita beresin. Jadi, oh gitu ya, asal saya ya udah Bismillah deh. Karena secara background Bu, saya banyak backgroundnya. Saya kan seorang rumah tangga juga. Saya biasa ngisi masalah rumah tangga, parenting anak-anak. Saya biasa ngisi parenting juga. Ya healing. Nanti kan sebentar dikasih healing juga nih. Biar bukan cuma air rukia doang nih, air yang bersihin badan, tapi juga bersihin hati kan gitu ya. Jadi saya kasih teknik healingnya. Karena teknik healing ini pernah membuat saya diundang sama Tukul di acara bukan Pak Mata di Trans 7. Jadi saya ngajarin waktu itu Jenita Janet, oh ya Jenita Janet ya. Nyanyi dangdut yang rambutnya warna-warni. Beliau itu pernah fobia sama kecoa, 12 tahun. Fobia kecoa 12 tahun, udah di hipnoterapi, di macam-macam, gak sembuh. Pakai teknik healing yang sampaikan itu cuma 5 menit sembuh total. Nah, healing ini saya mau kasih ke kalau ada jengkel-jengkel hati semua. Kalau ibu mama 3 hari 2 malam, baca 3 hari 2 malam, itu lebih banyak NLP itu hipno, tapi dengan cara neuro, saraf. Itu semua teorinya dikasih, tapi kalau skillnya ternyata kalau saya hafal 10 menit. Bayaran mahal, 7,5 juta. Nah ini saya kasih hari ini, mau nggak? Makasih insya Allah. Ya. Betul. Semua teori dari situ, tapi skill healingnya ditemukan sama Profesor Jumal Muntasam. Namanya kreatif trauma cleansing, membersihkan trauma-trauma kalau ada. Nah itu paling 10 menit. Nanti hari ini saya mau coba kasih. Siapa tahu kalau lagi jengkel-jengkel sama orang cepat hilang gitu jengkelnya. Jangan kebawa tidur. Karena kalau orang jengkel, kebawa tidur biasanya badan kita sakit-sakit. Kalau ada ibu yang bangun tidur, maaf ya, di sini kayak berat banget, akhirnya kayak sakit. Bu, bukan salah bantal, Bu, bukan. Bukan kolesterol juga. Kalau dari ilmu healing yang saya pelajari, kenapa kita tegang otot leher sampai ke bahu? Karena otak kecil itu sudah merekam hal-hal negatif sebelum kita tidur. Misalnya ibu kesal sama sesuatu atau jengkel sama sesuatu, ke bawah tidur nih, buat saya pas bangun berat banget sih. Nah itu harus dihilangin memang. Lalu diberesin. Ibu saya usia hari ini sekitar 75 tahun. Bapak saya 78 tahun. Masih hidup dua-duanya, sehat. Saya kasih ilmu ini. Pokoknya tidur gak boleh marah ya. Tidur beres ya. Jadi ketika dikasih tahu, setiap pagi dia setiap mau tidur, dia lakukan healingnya saya ajarin. Sampai sekarang sehat-sehat aja Bu. Alhamdulillah, jantungnya sehat. Kalau ya kayak kemarin makan kambing makan aja, gak ada masalah. Cuma kenapa sih Bu? Dari mana? Hati dan pikiran. Ini ngaruh. Nanti saya kasih tahu kalau penelitiannya banyak sekali. Nah hari ini ceritanya kita mau begitu. Bagaimana insya Allah dengan ilmu ini yang kita pelajari itu benar-benar bisa bantu diri kita. Ialah sehat insya Allah secara fisik, secara jasmani, juga secara rohani. Insya Allah. Gitu ya. Bapak Ibu. Dan kalau tadi kan udah pada bicara Asmaul Husna. Terkadang Asmaul Husna itu kenapa nggak nyampe dari hajat yang kita harapkan nggak nyampe? Kenapa? Karena belum masuk rasanya. Beda kalau orang pakai rasa, nggak pakai rasa itu beda. Misal ngomong ini, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Lagi pengen banget disayang, ya Rahim. Tapi nggak nyampe di sini, ya Rahim cuma lip sync, nggak nyampe. Orang yang kita harapkan yang kita nggak nyampe energi. Beda kalau kita pas lagi bayangin, kita ngomong ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Kita bayangin orangnya rasanya peplek, gak usah heran tiba-tiba ya WA lah, Bun kangen, tiba-tiba nelfon lah, tiba-tiba ke rumah lah. Kenapa?
ada getaran yang dari hati itu memang ada frekuensinya. Jadi kalau ucapannya itu benar, pikirannya benar, hatinya benar, frekuensi getaran itu nyampe. Penelitian dari mana? Dari Dr. David Hawkins. Bunda kalau suka baca buku, bukunya itu judulnya Vibration Force versus Power. Itu udah ditranslate ke bahasa Indonesia sama orang Surabaya. Itu buku kalau kita baca memang buku ilmiah. Tapi kalau boleh saya ringkas, pikiran dan hati kalau udah sama, lips yang kita bicara, bibir kita ucapin itu powerfulnya. Jadi ya analogi sederhana gini, Bu, kalau misalnya suami kah atau anak kah ucapin sama Anda begini, Bunda, I love you Bunda, misalnya gitu. Coba rasakan beda. Bunda, I love you Bunda, misalnya gitu. Kalau ngomong begitu kira-kira dengan flat begitu, kerasa nggak cintanya? Belum tentu kan? Tapi coba begini, Bun, coba perhatiin. Dipanggil sama anak atau suami ya, Bun atau Ma, ya. Ada lihat dia ngomong gini, Bun, ya. Loh, ibu ketawa kenapa? Getarannya rasa kan? Karena memang ngomongnya beda, nggak pakai kata-kata pun. Kalau hatinya mengucapkan yang memang rasa itu nyampe nggak? Nyampe. Polusnya, polusnya belum terjadi ya. Jangan-jangan nggak ada rasanya, belum ada. Maka hatinya kita beresin. Nah, saya mau tanya, beresin hati gampang atau enggak? Susah. Bukan cuma keras. Orang Nabi aja bilang al-imanu yazidu wa yanqus, betul nggak? Iman itu naik turun. Artinya apa? Mengkondisikan hati dalam kondisi terus-terusan bagus bisa nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Makanya karena nggak gampang, bersihnya harus sering. Biar rumah wangi, ya bersih-bersih terus aja. Ya, dan ini jadi aktiviti kita gitu. Makanya kenapa banyak motivator atau inspirator gitu, setiap kali bangun tidur coba madep cermin, bilang kamu terbaik, kamu cantik, kamu keren gitu ya. Untuk apa coba? Untuk terus naikin energi kita. Afirmasi. Kenapa setiap mau tidur just forgive. Maafkan. Kenapa? Agar kita sehat. Babnya itu di situ sebenarnya. Kenapa? Kenapa di Mekah? Kenapa lebih tenang? Ya Anda di rumahnya Allah, Bu. Kita di rumahnya pemilik langit dan bumi, gimana? Sepusing apapun tenang-tenang aja, bener nggak? Terkadang bayangin di rumahnya Allah kita nggak perlu doa, udah nangis sendiri, bener nggak? Nggak perlu ngungkapin. Itulah bedanya rumahnya Allah sama rumah kita, bedanya di situ. Makanya satu rumah yang kita datengin yang kangen nggak pernah kelar kan rumahnya Allah, bener ya? Pulang makin datang makin rindu kan gitu ya, Masya Allah. Gitu ya. Jadi memang ada perasaan kita nih. Semakin kita cepat bisa beresin perasaan kita, stay home, washing. Yeah, I know. Powerful. Kalau cuma washing. Dan malas malusnya, ketika hatinya beres, because hatinya tenang, insya Allah. Tapi saya rasa, saya yakin bunda-bunda mengapalas malusnya karena ada sesuatu kan yang pengen dituju, bener ya? Bener nggak? Ada hajat dong. Kira-kira kalau boleh tahu bunda, hajat apa sih yang kalau boleh tahu apa sih yang pengen diharapin dari dengan menghafal Asmaul Husna? Boleh ya, kita maaf ya di sini jangan ini ya, jangan sampai kesannya materialis banget sih, enggak, jangan. Kalaupun saya materialisme, tapi memang hajat kita pengen punya dunia, boleh nggak sih? Boleh. Di Quran dibilang, kata Allah, kejarlah urusan dunia, betul nggak? Jangan lupakan akhirat. Jadi orang yang berkelimpahan harta boleh nggak? Boleh banget. Tinggal nanti hartanya buat apa? Nah, kalau boleh saya tanya, Bunda, kira-kira dari metode menghafal Asmaul Husna, ada nggak hajat dari hafalan itu atau nama-nama yang dihafal itu atau nama yang nyaman disebut itu? Kira-kira hajatnya apa sih yang pengen dipuji?
Oke. Kalau bahasa Qurannya mas sakinah mawaddah warahmah. Ya, sakinah. Ya nggak apa-apa. Sakinah kan kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum litaskunu ilaiha. Wa ja'ala sakinah warahmah kan gitu ya. Kita ini disatukan sama Allah, yang kita kejar salah satunya adalah litaskunu ilaiha. Jadi nikah itu, rumah tangga itu sebenarnya yang dikejar utamanya kata Allah apa? Litaskunu ilaiha. Kamu tuh tenang sama dia, tentram. Litaskunu ilaiha bukan dicintai, bukan, tenang. Bahwa ketika pasangan kita keluar rumah kita tetap tenang, dia aktivitas apapun tetap tenang, anak-anak kita sekolah atau berkarya tetap tenang. Itu yang dicari sebenarnya litaskunu ilaiha. Ya, dan dijadikan sakinah mawaddah. Sakinah itu levelnya lebih tinggi dari litaskunu. Kita memberikan ketenangan. Jadi benar-benar tentram jiwa. Warahmah, penuh kasih sayang, penuh cinta. Nah, salah satu faktor yang bisa memperkuat cinta, harta nggak? Sebentar ini. Salah satu yang memperkuat faktor cinta harta nggak? Iya, belum sampai enggak. Cinta. Istri Nabi sempat harta berkelompok tumen-tumenan nih, golongan tua kurang deh. Kita minta yuk sama Nabi tambahin. Jadi harta itu jadi bab penting nggak? Bab penting Bu. Mesti dipahami Bu. Zuhud itu merasa cukup itu bukan berarti ya udah miskin cukup, enggak gitu enggak. Zuhud itu dalam Islam harta kaya banyak tapi memilih hidup sederhana itu zuhud. Punya banyak uang tapi memilih sederhana itu zuhud. Jadi zuhud itu enggak lah, saya nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya rumah, yang penting saya mah zuhud. Nggak begitu zuhud, itu mah kere. Iya, Islam itu mengajarkan kita kaya raya. Bu, sekarang saya tanya, ibu punya uang cuma bisa berangkatin satu orang sendiri nih, orang tua belum umroh atau belum haji. Yang ada umrohin orang tua dulu atau ada dulu? Salah, ada dulu. Dalam Islam, ibadah itu mengutamakan diri sendiri, bukan diri sendiri. Bisa dipahami nggak ini? Jadi bukannya kita nggak sayang, Bu. Makruh hukumnya, misalnya, sekali lagi nih. Misalnya ada yang belum punya jodoh, misal belum jodoh. Saya punya teman sama-sama belum punya jodoh. Tiba-tiba ada calon bisa jadi jodoh. Makruh hukumnya, kalau saya dorong teman saya, udah buat lamar, saya belum menikah, maka makruh hukumnya. Saya harus duluan. Harus melamar duluan. Kalau saya ditolak urusan lain, yang penting saya duluan, nggak boleh duluan deh kalau menjadikan masalahnya, nggak boleh gitu. Paham ya? Jadi kalau dalam Islam itu, kalau kita belum dalam konteks ibadah itu, kita yang maksa segera. Makanya kalau dalam hal ini kita punya hajat, pengen sesuatu, kejar, tak apa-apa. Yang penting akhirat jangan dilupakan. Makanya saya tuh suka kepo. Ya ini kan Aspalusnya ini yang offline, Bang Faisal termasuk ngajar offline. Sering kali kan tiap bulan tuh online, paling banyaknya online. Dan saya bina juga untuk itu, dengan sama-sama. Soalnya saya tanya, kira-kira yang dikejar itu apa? Tadi itu pengen keluarga yang sakinah warahmah, berkelimpahan harta. Yes, bagus. Tinggal diniatin aja. Nanti semua kembali kepada niatnya. Innamal a'malu. Sekarang apa lagi Bu, mau dikejar Bu? Kira-kira apa dulu? Pengen disayang Allah. Masuk surga Firdaus. Yang penting ketika punya niat, Bu, ketika punya niat, siapin sama konsekuensinya. Saran saya sih Bu, kalau minta sesuatunya detail. Misal Bunda ke Malang lalu, saya pengen banget disayang Allah. Hati-hati Bu, sayang Allah tuh
bisa dengan konteks yang kita suka maupun gak suka, tapi aku sayang. Ini gini, ya Allah, saya pengen kau sayangi hamba dengan cara banyakin harta, sehat, keluarga bahagia, itu lebih baik. Ya, kenapa? Sekali saya mau ngomong bahwa ucapan kita itu doa. Nabi pernah nendang Ali bin Abi Thalib gara-gara doanya lebay. Jadi Ali lagi sakit, Ali bin Abi Thalib lagi sakit, dia bilang gini, ya Allah, jika memang sudah waktuku ya Allah, saya ikhlas. Karena sakit keras nih. Jika memang sudah waktuku saya ikhlas. Kebanyakan dari kita gitu nggak kalau pas lagi sakit tuh. Ya udah ya Allah kalau memang udah waktunya gitu ya. Pas Ali ngomong gitu, ya Allah memang sudah waktunya saya ikhlas. Ya Allah, jika belum ya Allah sabarkan saya. Nabi dengar gitu, ditanya, coba ulangin doamu, diulang doanya, ditendang Nabi, ditendang Ali sama Nabi, ditendang kakinya. Lalu Nabi ambil Ali doanya, ya Allah sembuhkan Ali, ampuni dosanya. To the point. Gak usah lebay. Jangan doa begitu ya Allah kuatkan dadaku, sanggupkan pundakku. Jangan. Itu adalah undang musibah tuh. Maaf ya Bu, kita nggak sekuat itu Bu. Kita nggak sekuat itu. Sekali makanya saya bilang hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan niat kita. Semakin to the point semakin bagus. Boleh nggak sih doa to the point? Boleh. Boleh nggak doa sok tinggi-tinggi minta? Nah, aja ngajar. Jadi misal gini, ya Allah, saya minta doa, dia bilang gitu, boleh, surga paling tinggi. Artinya kalau minta paling jangan nanggung. Kalau yang dikasihnya sama Allah, terserah Allah tuh. Kalau dikasihnya udah terserah. Ya Allah, dekatkan jodoh anakku. Udah dekat, tapi gak paham juga. Ya Allah, dekatkan jodoh anakku dan jadikan ya Allah jodohnya. Jangan cuma deketin doang. Apalagi kalau ada namanya, yang dituju. Yang penting masih single aja kan gitu. Nah, sabar dan sabar. Kalau ada masalah, ya sudah selesai masalahnya aja. Misalnya sakit, ya Allah sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Kalau mau bilang sabar, ya Allah sabarkan orang yang ngurus saya. Gitu aja. Sabarkan yang ngurus saya. Gitu ya. Bu, sekarang pertanyaan begini. Kenapa kebanyakan dari kita, hati kita nggak powerful? Hati kita belum begitu sangat apa yang kita ucapkan nggak powerful karena konteksnya kita dalam konteks seringkali dapat ujian, betul nggak? Ujian yang seringkali kita nggak cocok, padahal ya biar bagaimanapun, Bu, mesti dipahami, ujian yang Allah kasih itu pasti terbaik. Garis bawah ini dulu. Tidak pernah demi Allah, tidak akan ada ujian kecuali itu baik buat kita. Pasti, walaupun secara konteks dunia kita nggak nyaman. Pasti terbaik. Apa kata Nabi? Nah ini saya pengen sekali kita jadikan dalil ini pegangan bahwa udah deh, apapun yang Allah titipin itu karena Allah sayang banget sama kita. Kalimat hadisnya. Ya, semua ujian pasti baik. Takdir hari ini pasti baik walaupun ukuran duniawi kita kayaknya gak cocok. Sekali lagi ya, ini cara pandang kita beda dengan cara pandang Allah. Allah itu paling tahu kita. Makanya biar kita tenang nih, apapun ujian kita hari ini. Kata Rasulullah SAW, Inna idhamal jazai ma idhamal bala. Sesungguhnya dari masalah-masalah yang dititipkan pada kita, bersama dengan masalah itu pahala yang besar. Jadi gak ada musibah, gak ada ujian kecuali barengan itu pahala. Pahala untuk apa Bu? Pahala. Kenapa kita mesti dikasih pahala sama Allah? Betul. Gugurin dosa. Jadi apapun masalahnya, konteksnya ini Allah sedang ngasih pahala kita karena tahu kita punya banyak dosa itu akan dihapus oleh pahala. Nah, kenapa kita perlu banyakin pahala untuk hapus dosa? Pertanyaannya, kenapa bab dosa ini penting dihapus dengan pahala? Karena di hadis yang lain kata Nabi, Innar rajul la yuhramu rizqa bidzambihi yusibuhu. Dosa yang dilakukan manusia, kita ini, dosa, itu akan menyempitkan rezeki kita. Menghalangi rezeki kita.
Kita pengen anak kita soleh, ya Allah, saya pengen banget anak saya soleh, ya Allah, pengen banget anak saya dekat sama agama, pengen rajin sholat. Tapi kan masih belum juga. Ada apa nih? Dzambihi usibu, jangan-jangan ada dosa kita yang menghalangi doa kita tertolak. Itu loh, Bu. Saya yakin kita mirip-mirip lah. Siapa yang nggak pengen anak kita soleh-soleh? Belum. Sama Bu, anak saya baru 5 nih, alhamdulillah. Iya. Mintanya 7, cuman istri muda saya nggak mau ngasih. Nah, biar emosi bunda-bunda. Istri muda saya anaknya 5. Istri saya 1 dan masih muda. Boleh nggak saya sebut istri muda? Biasa orang emosi duluan. Enggak. Istri saya 1 dan masih muda. Saya paling seneng godain ibu begitu. Iya, muda mulu Bu, alhamdulillah. Jadi saya pengen anak saya hafal Quran, tapi konyolnya kita pengen anak kita hafal Quran, tapi kebanyakan kita nggak suka menghafal Quran, atau bahkan nggak hafal Quran, betul nggak? Dalinya apa? Kan sibuk, kan kerja, kan bisnis, nggak ada waktu, susah banget menghafal. Tapi pengen anak hafal Quran, sama lah kita ya. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget anak saya hafal Quran, walaupun saya ngaku saya ngafal Qurannya susah. Tapi saya pengen ya Allah. Maka karena saya nggak mampu menghafal Quran dengan baik, yang saya pastikan apa? Saya pastikan saya berhati-hati. Saya nggak mau melakukan dosa. Tapi saya rezeki jadi anak yang soleh hafal Quran. Maka sesimpel itu. Apa dosa-dosa iya saya hindari betul. Contoh dalam rumah tangga. Bu, dosa yang paling sering terjadi di rumah tangga. Maaf sekali. Hubungan kita pasangan kalau cekcok saja rahmatnya ditarik. Sedangkan kita pengen anaknya soleh. Bisa nggak tuh Bu? Jadi berat sekali. Maka saya perbaiki hubungan saya sama istri. Walaupun tidak wajib laki-laki mengasih tahu penghasilan berapa, tapi kewajibannya menafkahi dengan baik. Minta apa wajib, kalau ada uangnya, nggak boleh nggak. Laki-laki kita tuh kalau paham tuh. Misalnya, mau beli, enggak, dia lagi senang itu tuh. Lagi senang perawatan, ke M-Glow. Lagi senang tuh skincare tuh. Bi, kan cantiknya aku buat suami, oke. Aku lihat M-Glow bagus, ini jelas, oke. Ya saya kan nggak tahu M-Glow kayak gimana kan. Ayolah kita ke M-Glow. Ternyata pas lihat listnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali treatment 2,5 juta, 3,5 juta. Cuma karena ada duitnya, wajib nggak saya ngasih? Wajib. Nah ini loh, maksudnya nggak boleh bilang nggak ada uangnya ya. Dosa tuh saya. Semakin saya dusta, padahal mampu, itu akan nutup rezeki. Ya, kalau bilang, Mi, boleh nggak lebih murah? Padahal mampu. Berarti saya khianat nggak dengan rezeki yang dititipin sama Allah? Saya khianat. Saya bilang, Mi, duitnya ada. Bismillah ya. Tapi bantu doa juga minta Allah rezekinya balik lagi lebih besar ya. Boleh nggak gitu? Boleh. Kan kita sedang duet nih, gitu kan. Nah, karena saya Bismillah, saat itu udah mulai memastikan tidak ada dosa-dosa yang lakukan. Misal azan, pastikan langsung segala sholat. Dan intinya tidak melakukan kelalaian. Bu, tadi anak-anak hafalan Qurannya gampang banget. Padahal saya sendiri nggak menghafal Quran. Rizkinya dikasih di anak. Tadi itu yang nomor 2 sama tuh, yang nemenin saya. 3 anak saya dari 5, alhamdulillah 3-3-nya hafal Quran semua. Yang paling keren nomor 3, bener-bener Bu, ini bener-bener saya udah berubah total ya. Maksudnya bener-bener udah nggak ada kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan gini. Istri telepon, Bi, kok belum pulang kantor? Saya misalnya lagi main futsal. Kebanyakan yang bilang, lagi meeting Bi, ini gini. Enggak gitu lagi. Bi, maaf ya, aku lagi main futsal sama teman-teman. Oh, habis kantor langsung main futsal? Iya. Ya udah jam pulang malam ya, login futsal nggak bilang-bilang, maaf ya. Intinya saya nggak mau dusta lagi. Yang terjadi itu tuh. Anak nomor 3 saya malah hafal Qurannya cuma 7 bulan, Bu. 30 juz. Kenapa? Saya bilang sekali lagi. Karena stop pelanggaran syariat tadi tuh. Yuk, di sini nih. Nah, kalau kita mau dapetin apa yang kita mau, maka mulai hari ini, mulai berlatihlah betul-betul kita jalani syariat benar-benar. Kalau bunda-bunda gampang sebenarnya, Bu.
Bunda-bunda gampang. Kalau dalam Islam, yang paling mudah sebenarnya masuk surga itu perempuan. Paling mudah. Paling banyak masuk neraka, tapi paling mudah masuk surga. Beda banyak sama paling mudah. Kenapa? Kan kata Nabi, kalau perempuan mau surga cuma 4 aja. 4 doang syaratnya nggak banyak-banyak. Yang pertama, sholat 5 waktu. Bu, yang diminta cuma sholat 5 waktu yang wajib loh. Nggak di ngomongin rawatib, muakatnya nggak ditanyain, tahajudnya nggak ditanyain, duhanya nggak tanya. Cuma sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Ramadan bu, bukan Senin Kamis, bukan Yaumul Bid, bukan apa hari demi hari gantian Nabi Daud. Enggak, puasa Ramadan. Itu pun Ramadan masih dikasih dispensasi, masih ada menstruasi, kecuali udah menopause kan. Artinya perempuan aja masih dikasih itu gitu. Yang ketiga apa? Jagain harta suami. Harta suami. Maksudnya boleh dipakai ketika dia udah izin sama saya. Mas, boleh pakai? Harta suami? Ya boleh lah, kenapa nggak harus pakai? Cuma jagain doang. Ya artinya ada amanah dengan apa yang Anda sudah dititipkan sama Allah. Itu jalan masuk surga. Yang terakhir apa? Yang memang agak berat. Ketaatan. Taat sama suami. Nah ini memang yang paling berat nih. Taat. Ini saya mau ngambil bab ini dulu bu. Taat nih. Karena yang 3 ini insya Allah gampang lah. Jagain rumah apa susahnya sih ya. Jagain harta apa susah. Apalagi pegangin harta suami. Paling seneng kan. M-bankingnya udah aman lah. Tapi dalam hadis riwayat An-Nasai, tapi saya suka nyampein nih ke mama lah, saya sampein. Coba jaga dosa ini jangan sampai dilakukan. Coba lihat keajaibannya di rumah. Anak-anak, rezeki. Ajaib banget. Apa? Yang pertama, Bu, suaranya Anda sama suami, kalau lagi ngobrol, jangan di atas suara suami. Lebih rendah. Di bawah. Contoh dipanggil. Dek, sini dek. Dipanggil, suara kayak gini nih. Anda kalau jawab, iya ya, bentar. Sama, intonasi itu dosa. Harus di bawah. Ini yang sering kali didampihi yusibuhu. Makanya kalau udah begini, misalnya udah tahu begini, ini yang bikin aman. Gak usah jawab, deketin aja langsung. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Nanti suami terkejut. Tumben suaranya pelan. Tapi pelannya itu akan merubah kehidupan suami. Demi Allah. Ingat, dalil itu nggak mungkin dusta. Dalil itu akan memberikan manfaat. Nih kalau udah mulai begini nih, aman dulu. Yang pengen ngerubah suami, makin sayang, makin cinta, makin penuh keberlimpahan rezeki, makin penuh kasih sayangnya, makin setia. Gimana caranya? Istri jangan lepas doa buat suami, apalagi ketika lagi masak, beresin kamar, doa aja. Doanya pakai bahasa Indonesia aja. Apa? Ya Allah, Engkau sudah jodohkan dia pada saya, jadikan dia jalan surga saya. Biarkan dia rezeki makin lancar untuk bahagiain saya, bagian anak-anak. Terus gue pakai bahasa Indonesia aja. Allah itu pemilik bahasa. Yang punya bahasa. Bu, ini saya cerita sedikit ya, sebagai konselor rumah tangga. Saya punya klien orang Pondok Indah. Mohon maaf ya, ini cerita aja. Biar ibu tahu betapa dahsyatnya perubahan ini, perubahan suami dahsyat. Saya punya klien tuh, Bu. Waktu dia konseling ke saya itu di Pondok Indah Mall, sampai gemeter cerita. Saya ini nggak kuat lagi. Saya bingung mesti gimana, tapi saya nggak mau cerai. Suami saya kalau bikin dosa keterlaluan. Dia kalau, subhanallah, mohon maaf ya. Kalau selingkuh itu, Bu, ke rumah, bawa selingkuhannya ke rumah. Ada istrinya, Bu. Stres sekali nih. Tapi dia nggak mau pisah. Kenapa nggak mau pisah? Dia bilang, saya nggak mau pisah Ustadz karena satu, suami saya ini nggak pernah bentak, nggak pernah marah, nggak pernah mukul, nggak pelit. Tapi selingkuh. Makanya dia bilang bingung. Saya bingung Ustadz, kok bisa ada manusia semodel ini? Oh iya sih. Ada manusia semodel ini. Saya bilang, itu alasan ibu bertahan. Iya, saya masih berdoa sama Allah agar dia berubah. Ya baguslah kalau gitu. Kira-kira kenapa ya? Nah, saya bilang ke beliau nih, Bu, kita kalau ada musibah,
ada takdir, pahami dulu ada dalil dari Allah. Ini dalilnya. Tolong dengan dalil ini kita harusnya jadi paham bahwa sudah pasti setiap orang dikasih pergiliran. Ada masanya senang-senang, ada masanya di mana air mata netes. Ujian, udah menjadi sebuah keniscayaan. Ya, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'. Itu. Sesungguhnya wala nabluwannakum, saya akan kasih kamu bisyai', sesuatu yang gak enak tuh. Sesuatu yang enak apa? Minal khauf, ada rasa takut. Takut suaminya kenapa-napa, takut anaknya gak sukses, takut hartanya ya gimana-gimana. Ada rasa takut. Ini kata Allah sunatullah, saya akan titipin, dipergilirkan. Gak ada orang yang hidupnya baik-baik aja, gak ada. Demi Allah gak ada. Semua akan masuk bab dikasih ujian. Kenapa? Mesti dikasih ujian. Dalam hadis yang tadi saya baca, inna idzamal jaza ma idzamal bala wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Nah ini yang kita perlu garis bawahi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah ngasih ujian pada seseorang, tanda Allah sedang cinta. Jadi orang yang diuji menandakan Allah sedang jatuh cinta. Dan orang yang dicintai nggak mungkin disakitin, nggak mungkin. Walaupun konteks dunianya nggak enak. Tapi ada hadiah besar dari itu. Bu, makan durian. Sebelum dapat buah durian yang manis, kena durinya. Iya. Susah payah kita, mungkin kena tusuk-tusuk, tapi dalamnya manis sekali. Kadang rasa takut, tiba keuangan kita bermasalah, hitungan kita nggak masuk, ya Allah gimana nih, hitungan nggak masuk nih, apalagi pebisnis, ya Allah gaji karyawan gimana nih, omset belum sesuai nih dan sebagainya. Ini Allah bilang walju, masalah apa? Wanaqsi minal awal, bahkan dikasih kerugian harta yang dari punya tiba-tiba nggak punya, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba harta diambil orang, tiba-tiba ditipu. Di sini saya yakin ada orang yang minjem sampai sekarang belum balikin. Pasti ada kan? Ya kan? Ada yang pernah ditipu juga di sini? Ditipu sama rekan bisnis dengan orang kita percaya. Wah, itu seru nih di sini. Bu, ada yang di atas 2 miliar nggak? Seru kan? Nah, sekarang pertanyaan saya Bu, ketika kita diuji, anggap ditipu 2 miliar, saya yakin kita semua nyesek, betul nggak? Kenapa saya ngomong begini? Karena saya ngalamin yang sama. Nah, ketika kita paham bahwa konteks harta adalah milik Allah, titipan Allah, dan yang namanya rezeki itu sesuatu yang masih kita bisa pegang, kita bisa makan, itu berarti rezeki. Kalau dari tangan orang, jangan anggap itu yang tidak baik ini. Bu, ada punya uang dia tabungan 1 triliun. Kepake tiap hari baru 30 juta tiap hari, jajan-jajan, makan-makan 30 juta tiap hari. Berarti sebenarnya konteksnya dan rezekinya 30 juta atau 1 triliun? 30 juta. Pahami itu Bu. Rezeki itu mesti kita nikmatin. Kalau selama belum kita bisa nikmatin, itu belum tentu jadi rezeki. Pahami itu. Jadi apa? Nanti konteks kita damai hatinya ada. Kalau enggak nanti ada pusing sendiri, capek sendiri Bu. Ya Allah. Terus bilang ya Allah. Nah pertanyaan nggak? Ketika lagi beban pikiran begitu, tiba-tiba disuruh kata Bang Faisal, apalin ya 50 Asmaul Husna. Gimana rasanya? Wow, apalin berat banget ini aja lagi masalah gitu. Nah itu maksud saya. Ini kita perlu dudukan dulu sesuai tatanannya. Nah yang paling berat apa kata Allah ini? Wa naqsi minal amwal wal anfus. Ini yang paling berat. Ketika orang kita sayang tiba-tiba diambil sama Allah. Anak yang kita harapkan soleh ternyata belum soleh. Ini menyedihkan nggak? Tapi itu bagian ujian dari Allah memang. Udah garis yang pasti keniscayaan gitu loh Bu. Anaknya Nabi aja yang nakal ada. Ya, Nabi Nuh bener nggak? Kan'an disuruh beriman nggak mau, disuruh naik perahu nggak mau. Pasangan yang nggak beriman ada nggak? Ada. Pasangan Nabi Lut nggak beriman, Nabi Nuh nggak beriman. Selevel Nabi aja ada anak maupun pasangannya. Masa kita kayaknya nggak boleh kena gitu? Kita nggak pengen kena, tapi kalau kena kita harus paham bahwa ini sudah menjadi qadarullah masyafa'al. Allah sudah atur seperti maunya Allah. Nah, apa sih rumusnya kalau gitu?
wa basyirus sabirin. Ini nih rumusnya nih. Kasih kabar gembira buat orang yang sabar. Saya akan kasih semua yang pernah saya tarik, saya ambil, saya kasih balik bahkan berlimpah dengan rumus kesabaran. Cuma balik lagi, Ustaz, yang namanya sabar gampang atau enggak, Bun? Susah. Makanya hadiahnya orang yang mampu sabar bersama dengan Allah. Innallaha ma'a. Tuh. Sabar itu enggak gampang, tapi mampu. Dia berarti bareng sama Allah tuh, ditemenin terus sama Allah. Ya sabar kan, gimana sih Bu? Yang paling ringan. Konteks sabar paling ringan apa? Setiap ketika ada sesuatu yang gak nyaman, gak cocok di hati, kalimatnya apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Boleh. Allah ampun, ya Allah ini musibah ini karena dosa saya. Tapi kalimat yang paling powerful kita ucapin, inna lillahi. Sesungguhnya ini milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, baliknya rajiun ke Allah. Jadi kalimat innalillah bukan buat orang meninggal doang. Kita kaki keseleo, innalillah wa inna rajiun. Sehatnya kaki tadi urat bagus jadi gak enak, miliknya Allah. Nah kalau ini udah diberesin, insya Allah. Nah Bunda, saya berharap ayat Al-Baqarah 155 ini jadi pegangan ini. Walaupun kita semua nggak ada yang pengen dikasih musibah, betul nggak? Tapi pahami bahwa ini mesti kalau diperkirakan kita masih siap. Sebagai apa? Bahwa Allah itu tidak pernah ninggalin hambanya. Hati lagi nggak beres. Kenapa sih kita perlu segera beresin hati kita lebih tenang. Kita paksa, kita damaikan. Jadi damai itu memang dipaksakan ya. Nggak cuma sekedar ya saya pengen damai hati, saya pengen mudah memaafkan, enggak. Mendamaikan hati itu harus dengan serius mendesain. Ibaratnya ada bikin kue, ada yang bikin sengaja. Saya pengen damai hati. Kenapa sih alasan damai hati ini? Saya ambil dari buku Dr. David Hukin sama beberapa buku satu aja beresin hati. Oh iya udah. Kenapa kita harus segera buang sampah emosi negatif di hati kita? Kenapa hati kita perlu kita damaikan? Yang pertama, biar kita lebih bahagia, inner peace, damai. Jadi kenapa sih kita perlu memaafkan apa yang terjadi di kondisi hati kita hari ini? Untuk apa? Untuk mendamaikan. Bun, saya tanya sama Anda, orang nyakitin Anda, yang ganggu hati Anda, ganggu pikiran Anda. Biar Anda tenang, rumusnya cuma satu, Anda maafkan dia. Pertanyaan saya, gampang nggak? Susah. Oke. Tapi pertanyaan saya, setiap rasa jengkel itu ada di hati, hidup Anda juga tetap sengsara dengan perasaan itu? Sengsara. Oke, pertanyaan saya, yang perlu Anda selamatkan dia atau diri Anda? Rumusnya Anda maafin. Pertanyaan saya, setelah maafin, apakah dosa dia hilang? Enggak. Jadi ketika Anda memaafkan orang lain, urusan dia sama Anda dan Allah nggak selesai. Tapi Anda sudah selesai damai diri Anda. Jadi bukan berarti dia orang yang nyakitin saya, ya Allah saya maafkan dia sudah nyakitin saya. Apakah dengan kalimat saya maafkan, lalu dia tidak bisa? Tetap bisa. Cuma Anda lebih damai oleh hari ini. Ditanya kalau kita selamat. Makanya Bu, kalau kita naik pesawat kan, kalau naik pesawat ya, kata pramugari apa? Nanti kalau tekanan udara turun, keluar masker, siapa yang disuruh pakai duluan? Kita, baru sebelahnya, baru anak kita atau siapapun yang sebelah kita. Yang perlu diselamatkan siapa dulu? Kita dulu. Itu konsep dasar hidup. Yes, Bu, konsep dasar hidup. Anda jangan jadikan beban perasaan Anda dari orang lain itu jadi beban Anda. Anda harus selalu diri sendiri. Siapa bisa kita merubah keadaan? Allah. Kita bisa merubah keadaan? Gak bisa. Yang kita bisa ubah siapa? Kita. Makanya kalau kita nggak mau segera bersihin emosi-emosi yang ada di hati kita, kita sendiri yang rugi, habis sendiri. Saya balik ke tadi yang saya bilang klien saya orang pondok ini. Ini menarik nih. Dia konsul sama saya, jadi gimana Pak Ustadz? Suami saya tuh begitu selingkuhnya. Saya bilang, ibu tetap mau bertahan? Iya bertahan.
Oke. Sekarang yang ibu harapkan apa? Suami saya berubah? Nggak bisa. Lah, yang bisa berubah siapa? Allah. Dia minta saya berubah, mungkin nggak? Mustahil. Kalau kata Allah kan nih, kata Allah tuh, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu nggak bisa merubah siapapun kecuali Allah izinkan. Saya bilang, Bu, kalau ibu minta saya ngasih ujangan, ngasih wiridan, ngasih apapun biar suami berubah, saya nggak bisa. Tapi kalau ibu minta saya, apa yang perlu saya lakukan agar hidup saya lebih damai, membaik, lalu akhirnya rezekinya suami berubah, saya bisa. Yang saya kasih adalah amalannya Anda, bukan untuk berubah, tapi amalan buat Anda yang jiwanya lebih tenang, lebih damai. Ya udah apa? 2 minggu saya minta mohon maaf ibu bangun sholat tahajud terus-terusan, jangan putus kecuali mau lagi menstruasi, jangan pernah putus. Dan 2 minggu itu hanya minta ampun sama Allah. Enggak perlu doakan suami saya, Allah tolong berhentikan selingkuh, enggak. Kenapa? Sebentar saya tanya, Allah tahu nggak sih harapan dia? Tahu. Nggak perlu bilang pun tahu nggak? Tahu. Tapi selama ini masih ganjel, jangan minta ampun sama Allah. Gimana mau powerful doanya gitu? Istighfar aja. Jadi dia cuma tobat, istighfar, tobat, astagfirullahaladzim, waktu wilayah saya minta ampun, saya tobat, ampun saya Allah, gak ada musibah kecuali akibat dosa saya. Terus dia ngomong gitu 2 minggu. Saya tanya, ketemu saya lagi 2 minggu kemudian, Pak Sri, gimana Bu? Alhamdulillah sih lebih tenang Ustaz, tapi masih ada ganjel sih. Udah kalau gitu 2 minggu lagi istighfar lagi. Coba Mas Ridwan, saya udah gak peduli. Urusan dosa dia seperti kata Ustaz, urusan dia bukan urusan saya. Alhamdulillah. Nah Bu, udah masuk sini adalah Bu, sekarang doanya kalimatnya begini ya. Nah saya kasih apa? Doanya bilang, ya Allah, Engkau yang sudah menjodohkan dia pada saya. Karena Engkau tahu dia terbaik pada saya. Sekarang saya sedang tidak baik-baik saja. Saya kasih. Terserah kau. Yang penting jangan tinggalin saya. Itu doa yang bisa kasih. Pakai bahasa Indonesia. Jadi sebelum Bu doanya kenceng ya, ngomong kedengeran. Nggak perlu teriak tapi kedengeran. Jadi doanya gini, ya Allah, saya Engkau jodohkan dengan dia yang terbaik darimu. Karena tidak ada jodoh yang salah. Tapi hari ini saya sedang tidak baik-baik saja. Dia nggak perlu cerita, dia selingkuh nggak perlu cerita. Kalau tahu nggak? Tahu. Dia cuma ngomong, saya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kalimat ini saya pakai buat doa dia? Karena dalilnya ada. Dalilnya Nabi Ayub ketika doa sama Allah lagi sakit. Rabbahu anni masanyadur wa antar marahmin. Ya Allah lihatin gejolak dada saya nih. Dia nggak ngasih tahu saya lagi sakit. Istri saya mati, ninggalin, anak saya mati, harta saya habis. Enggak. Anni masanyadur. Lihat saya lagi gak baik-baik aja, dada saya lagi gemuruh, gak baik-baik aja. Wa antar rahimin. Dan kau sebaik-baiknya penyayang. Itu yang saya pakai dalil buat doa dia. Dia bilang, ya Allah saya lagi baik-baik aja, tapi saya titipin semua pada Engkau, yang penting jangan tinggalin saya. Bu, minggu pertama dia ngomong, suaminya bangun. Lagi tidur, ini subhanallah ya, jadi suami itu seorang pilot, jadi selingkuhannya rata-rata pramugari. Tapi tidur di rumah dia, masih di rumahnya, jadi kayak hanya pemuas saja. Dia tetap tidur bareng dan sebagainya. Sampai akhirnya kebangun, tiba-tiba meluk dari belakang. Minta maaf, Bunda maafin saya, maafin saya, maafin saya, cuma gitu doang. Dan saya udah kasih ingat sama beliau, Bu, nanti kalau ada kejadian, entah dia minta maaf, dia datang, ngajak ngobrol, satu aja pesan saya, jangan diceramahin, jangan dinasehatin, jangan diomelin. Jangan nanya juga, why me mas, why, gak pernah tuh. Gak perlu nanya itu, kenapa? Sudah terjadi. Udah terjadi, mana gak perlu tanya sebabnya. Nanti biarkan cara Allah yang mengungkapkan sendiri. Dan dia ingat itu, dia cuma bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Malah makin minta ampun suaminya. Akhirnya bilang begini nih, saya juga pengen berubah, cuma saya gak tahu caranya. Dia bilang, saya lagi konseling, mau gak ketemu sama konselor? Ayo, ketemulah kami berdua lagi. Kalian bertiga sama suaminya. Waktu saya tanya suaminya, Mas, cinta gak sih sama istri? Masih ya, cinta saya. Makanya saya masih tinggal di rumah. Penghasilan saya buat dia sebagian besar. Ya gimana dia mau pergi, penghasilannya dikasih 200 juta tiap bulan. Lumayan ya. Gaji dia 300.
100-nya pegang suami, 200 buat istri. Sampai segitunya. Tapi tetap Bu, walaupun uang banyak diselingkuhin nggak suka juga dong, gitu kan. Siapa yang mau gitu. Mendingan 200 juta kan diselingkuhin kan. Sampai saya tanya, Bu kenapa begini? Kira-kira Mas kenapa gini? Akhirnya saya ketemulah root case-nya, akar masalahnya. Bu, demi Allah sekarang rumah tangga baik-baik aja, bahagia sekali. Tapi bahkan hijrah, pindah maskapai. Kenapa suami bisa berubah? Karena dimulai istrinya yang mengakui dirinya dulu, minta ampun, berubah. Dan ingat, salah, udah tahu salah, nggak usah cecer kesalahan. Ini saya bilang nih, di Yusibu, jangan sampai dosa itu menghalangi. Sebentar Bu, benar suami salah misalnya. Terus ada cecer, ada omel, ada maki-maki. Sebentar, itu salah juga nggak tuh? Salah juga, walaupun puas gitu ya. Salah juga, padahal kita pengennya. Bu, boleh nggak sih Bu nasihatin suami yang salah dengan kalimat-kalimat, kata-kata? Boleh, yang penting caranya. Intonasinya, Mas, demi Allah, saya sakit hati. Sedih saya Mas, nggak perlu, Mas, sakit Mas. Pelanggaran syariat suara, paham ya? Boleh, Mas, sakit, saya Mas sakit. Boleh. Belum sampaikan boleh hak walau murron, sampaikan walaupun pahit. Nggak apa-apa, tapi intonasinya, volumenya kita perlu jaga. Nah, agar kita dapat gitu, agar kita dapat kedamaian. Nah, sekarang pertanyaan. Nah, ngobrol sampai zuhur ya. Baik. Bagaimana sih cara untuk bisa berdamai? Nah ini saya cepat-cepatin sebentar ya, karena kalau kita punya sampai emosi ini banyak blok tadi, mentality block, emotional block, spiritual block. Biasanya kalau orang punya sampah di hati itu atau sampai emosi itu, jangankan mental block atau perasaan yang carut marut, ibadah kadang-kadang juga jadi malas, betul ya? Dan sampai emosi yang ada di tubuh kita itu juga mencegah kesuksesan kita. Ya ini penelitian Dr. David Hawkins itu menghalangi kita sukses. Yang selanjutnya kesehatan. Ada orang yang punya emosi negatif tuh cenderung lebih mudah sakit. Ya cenderung lebih mudah sakit. Di sini kalau saya nggak tahu, semoga sih nggak ada. Bunda-bunda di sini ada yang kena asam lambung atau sakit mah ada? Nah, kalau sakit mah atau asam lambung, kalau dari penelitiannya Dr. Hay itu meneliti secara psikis itu karena, mohon maaf ya, karena kurang kasih sayang, kurang dipeluk, kurang didengarkan, ya, kurang diperhatikan. Nah, itu. Jadi hati-hati ya kalau ada. Insya Allah. Lalu bagaimana ya kita mulainya? Saya masuk sini nih. Bu, yuk kita berubah karena 3 alasan ini. Silakan Anda berubah segera untuk membersihkan hati karena alasan rasional. Saya pengen sehat. Kalau emosional, enggak, saya nggak mau hidup saya begini-begini terus. Saya harus hidup saya lebih enak lagi, lebih bagus lagi. Masa iya dia yang nyakitin saya, dia yang bahagia, saya enggak. Harus saya bahagia. Makanya kan kalau kata Profesor Daniel Gilbert, balas dendam terbaik apa Bu? Balas dendam terbaik. Misalnya kita disakitin seseorang nih, balas dendam terbaik apa? Kata Daniel Gilbert, Profesor Daniel Gilbert, balas dendam terbaik adalah kasih tahu sama dia nyakitin. Justru hidup kita jauh lebih bahagia, justru ketika nggak sama dia lagi. Orang kan lihat tuh, buset pas lagi sama saya tuh malah dia lebih happy, lebih bahagia, lebih charming, lebih glowing. Berarti saya langsung bermasalahnya, gitu. Kalau Anda makin terpuruk, berarti terbukti bahwa dia sangat berpengaruh buat hidup Anda. Iya dong, masa santai aja. Jangan sampai kita itu hidup kita dikontrol sama orang lain. Kita jadi korban, kita bisa jadi pemenang, winner. Maka orang yang nyakitin kita, urusan dia sama Allah. Urusan saya mah, saya mau nikmati hidup, saya mau baik-baik aja, saya mau terus bahagia. Urusan dia yang pernah ngasih saya ketidakbahagiaan, urusan dia sama Allah kita perhitungan. Selesai. Ya,
kebanyakan orang yang sudah memutuskan begitu, lihat Bu, perbedaan dari sisi rezeki, dari sisi kesehatan, banyak sekali perbedaan. Ya, kalau saya tadi ngomong contoh orang tua lah, orang tua dengan usia udah 70-an, saya bilang udah ya, namanya orang tua biasa kan dengerin tetangga kan ya, tetangga bisa ngomong, tapi pilihan kita bahagia atau enggak kita. Masukin ke hati atau tidak siapa? Kita. Urusan kita, apa yang kita mau pilih, urusan dia. Karena apa? Kita nggak bisa kita mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Benar nggak? Apa yang kita tidak bisa kendalikan, Bu? Ini bisa kita kendalikan nggak? Enggak. Makanya jangan dengerin mereka, kan gitu. Ini kita bisa kita kendalikan. Nah, kalau tahu ini nggak bisa dikendalikan, berarti jangan jadiin rumus, omongan dia jadi hati saya, jangan. Ngapain amat? Benar. Silakan Anda ngomong apapun, saya buktikan dengan kepribadian saya. Misal dia ngomong, ibu itu mah sombongnya setengah mati. Saya mah paling benci sama dia, bla bla bla. Kita dengar nih, kita dianggap sombong. Ternyata buktinya kita nggak sombong sama orang. Kita buktikan aja. Berarti yang salah siapa? Iya berarti. Ya gitu ya, mulut orang lain. Nih, ini bisa kita kendalikan nggak? Nggak bisa. Sikap orang lain, dia mau acuh, mau cuek, nggak sayang, nggak peduli. Sekali lagi, kita nggak bisa atur sikap dia. Maka jangan letakkan kebahagiaan kita di sikap orang lain. Ini loh, biar hati kita tenang gitu, hati kita bersih dari sampah gitu. Masa hidup kita kita cuma numpukin sampah-sampah yang nggak penting. Terakhir, ini penting, nggak bisa. Qadarullah masya Allah, kalau Allah sudah bisa jadikan sesuatu kepada kita dengan apa yang bisa kita kendalikan, yang bisa merubah hidup kita, apa yang kita bisa kendalikan, ini antidotnya. Maka berubahlah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Apa? Pikiran kita. Apa yang masuk di otak kita bisa kita kendalikan nggak? Bisa. Yang mau kita masukin bisa. Jangan masukkan sesuatu yang ganggu hidup Anda. Anda bisa menentukan itu. Ini pikiran kita murni mutlak 100% kita bisa kendalikan. Ada kerja otak di sini namanya sistem limbik. Ada otak namanya reptilian brain, ada namanya sistem limbik. Sistem limbik itu otak yang sifatnya baik, ngatur mood, semua itu tentang kebaikan. Ada yang namanya reptilian brain, otak binatang. Kita punya otak binatang sih. Makanya Quran bilang apa? Kita bisa lebih mulia dari malaikat maupun lebih hina dari binatang. Reptilian brain ini otaknya dikit, tapi responsif. Misal dia ngomong langsung emosi. Berarti kita pakai otak apa tuh? Reptilian brain. Otak binatang kita. Makanya apa-apa kalau kita dengerin, jeda dulu sebentar. Dengar apa-apa, Bu. Salah satu teknik menenangkan diri ketika mendengar sesuatu yang tidak nyaman, jangan langsung responsif. Makanya kita diajar istighfar kan? Astagfirullah. Pas lagi emosi, lagi berdiri nih, dengar berita gak enak, disuruh Nabi ngapain? Jadi motion make emotion. Ini penelitiannya. Motion make emotion. Gerak itu menentukan emosi. Nabi udah ngajarin, kalau lagi marah, kondisi berdiri, buru-buru duduk. Kalau duduk masih emosi, buru-buru berbaring. Masih emosi, ambil air wudhu, gerak, sholat, gerak, keluar. Jadi Nabi aja ngajarin. Penelitiannya ada tuh, motion make emotion. Sebaliknya juga itu, emotion become motion. Jadi sangat tergantung gerak kita, emosi kita berubah. Maka yuk jagain pikiran kita mulai filter yang boleh masuk di otak kita. Sehingga apa? Sekali lagi Bu, apalagi usia kita udah kayak gini. Ya Bunda sama saya nggak jauh beda, apalagi usianya beda paling 7 tahunan, 10 tahunan, betul nggak? Iya, Masya Allah berarti berkah sekali usianya. Masya Allah, barakallah, benar berkah kan? Saya mulai, ya kalau saya pribadi, tidak lagi memasukkan pikiran yang aneh atau prasangka, udah bodo amat. Segala sesuatu miliknya Allah. Dan saya juga tidak mau mengkhawatirkan apa yang di depan nanti, bukan milik saya. Bu, contoh nih, anak-anak kita hari ini, tugas kita jadi orang tua yang baik, saya bilang tadi, doain yang baik, bersikap yang baik. Anak kita jadi seperti apa? Itu miliknya Allah. Tugas kita ngapain? Doain. Jangan khawatirin. Nanti ibu nanti susah sendiri. Kalaupun Anda khawatir betul, ngadunya sama Allah. Jangan sama anak-anak. Mama gak kebayang hati kamu depannya gimana kalau gini. Jangan ungkapin kalimat itu. Kalau kamu begini mulu, bagaimana nanti kamu, Ya Allah, jangan.
Bu, lisan kita dalam surat Al-Imran harus lisan yang baik. Senakal-nakalnya anak atau setidak belum cocok sama Anda, anak tetap lisannya baik. Nah, Umi doain, Mama doain kamu jadi anak hebat di masa depan kamu yang bertakwa pada Allah. Stop, jangan bilang, nah kamu kalau begini, bener ya, namanya anak durhaka. Jangan, stop Bu. Boleh nggak cocok sama anak, tapi jangan ada lisan yang keluar yang buruk. Selain ganggu hati, lisan kita jadi doa. Ini yang tadi saya bilang, anak saya hafal Quran 7 bulan, kecilnya Bu, nakalnya setengah mati Bu. Dia baru hafal Quran ini pas SMP kelas 3, baru mau menghafal Quran. Dari SD sampai SMP kelas 2, karena dia punya adik kecil 2, namanya dia paling tua di rumah, yang ada paling pesantren, suka ngisengin, nangis. Setiap hari gak ada tangisan kecuali dari dia. Sampai istri saya bilang gini, anak kita mau jadi apa ya gedenya? Ngisengin terus. Sekolah itu kami sudah dipanggil guru SD itu. Kenapa? Nangisin anak orang. Disidang terus sama komite guru. Bun, anaknya kalau bisa nggak usah di sekolah sini aja. Ya. Nakal sekali. Beneran. Subhanallah nakalnya sampai waktu itu bilang, gurunya, Ustazah, kasih kesempatan ya, insya Allah. Ini nakalnya anak-anak kami bukan anak kami kok. Yang bikin mereka nakal. Karena kami kurang bertakwa pada Allah. Gurunya diem langsung. Saya perbaiki ketakuan saya berdua ya, suami istri. Semoga anak saya nanti baik. Begitu, yang penting ayah bunda paham ya, karena sekolah udah lihat ini catatannya udah terlalu banyak. Baik. Apakah anak pulang dibilang, lain kali sekolah. Bab itu udah selesai, saya cuma perlu dia rajin lagi, sabar dan sebagainya. Baik. Kamu enggak sampai dia suka nyaiti, di titik itulah Allah kasih ubah. Terus saya bilang, terus kami kena sasaran. Tidak bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Baik, sebentar. Ini sorry. Tiba-tiba kursor saya hilang. Kursorku. Oh ini dia. Di sini bisa, tapi di sini bener, di situnya kelihatan, di sini nggak muncul. Jadi saya mau next nggak bisa gara-gara tadi zoomnya sempat loading. Kenapa? Nggak bisa, nggak muncul. Di sini muncul kan? Di sininya nggak muncul. Baik, sebentar. Mana caranya? Bunda di off dulu boleh nggak ya? Apa zoomnya? Coba di, iya iya. Maksud di kayaknya karena biar kursor saya ketemu nggak ketemu. Ya, saya mau keluar kursornya nggak muncul. Kalau muncul kursornya. Jadi saya mau masuk ke bab. Sekarang kita bersihin hati, setidaknya karena modul kita lewat air ini ya, air syifanya. Air syifa ini untuk apa sih sebenarnya? Kalau ayah bunda ini apa memahami, bunda, air syifa yang nanti kita bacakan doa bareng-bareng ini powerful banget. Ini sudah alhamdulillah insya Allah sekitar hampir 5 tahun terakhir ya, 4 tahun lebih. Kita bikin namanya komunitas Asmaul Husna sama Zikir Syifa. Setiap Jumat pagi Zikir Syifa. Selang-seling. Jadi
Asmaul Husnanya misalnya minggu pertama, zikir syifa minggu kedua, selang-seling. Ini banyak membantu banget orang. Ya, salah satunya saya ketemu di Pekanbaru, salah satu peserta online. Dia punya paru-paru akut. Anaknya itu paru-paru akut. Sudah sekitar 12 tahun. Berlendir. Dengan izin Allah, dia ikut terus. Setiap Jumat dikasih minum. Akhirnya udah dibacain. Pas saya lagi ngisi di Pekanbaru, dia nyamperin, dia bilang saya peserta zikir syifa, dia bilang, demi Allah anak saya sembuh, padahal 12 tahun. Saya ketemu di Banyuwangi juga sama, sinusitis, sembuh. Ada yang buat anak muda hafal, alhamdulillah, hafalannya lebih mudah dapat dan sebagainya. Jadi akhirnya kita mau coba kita bacakan barang-barang ini, insya Allah sangat powerful, insya Allah. Tadi saya dengar ada yang sebentar lagi. Bunda di sini ada yang pengen bersihin misalnya rumahnya dari jin, dari sihir atau tempat bisnisnya, itu bisa juga. Nah, disebar. Taunya, misalnya kalau bisnis, kok bisnisnya biasa ramai jadi sepi. Gitu. Rumah. Bu, kalau rumah banyak jinnya, banyak cicak. Ada dua, kata-kata. Ya. Ya sebenarnya cicak itu. Kalau dalam hadis Nabi itu cicak dan tikus. Kalau misalnya ya ada, jangankan 2, 3, 1 tikus pun udah menandakan. Makanya kalau orang salafus salih, orang generasi sahabat, kalau ada tikus di rumah dia buru-buru istighfar taubat. Kenapa? Dosa apa saya mampu mengundang? Iya. Gimana Bu? Iya, taubat langsung. Para salafus salih, kalau di rumahnya ada tikus, kita langsung buru-buru taubat, istighfar. Kenapa? Karena sampai makhluk jijik kotor yang tikus itu ditunggangi jin, Bu. Ditunggangi. Yang saya dengar hadisnya 2 itu sih, Bu. Cicak dan itu, cicak dan satu aja udah tanda jin. Makan disuruh matiin. Sunahnya matiin. Langsung mati ya, sunahnya dimatiin. Enggak. Cicak halal dimatiin. Boleh. Harus pahala. Jangan 2 kali ya. Langsung keprak mati. Iya, bisa muncul keprak. Jangan disiksa. Tuk ya. Kalau langsung gerakan mati lah. Nggak apa-apa. Gini, ini, Bu, kalau buat yang mau bersihin rumah, saran ya, air ini sudah powerful, tapi akan jauh lebih powerful kalau satu tambahkan daun bidara. Daun bidara. Daun bidara. Daun bidaranya itu boleh daun bidara, ganjil ya, paling bagusnya 7. 7. Ada yang nggak punya daun bidara? Saya bawa daun bidara. Saya biasa dibagi-bagi ya, silakan. 7. Sebenarnya ganjil sih bisa 3, bisa 5, bisa 7. Saya nanam bidara persis di depan rumah ini, saya petik-petikin. Jadi semakin suburnya bidara, insya Allah jinnya semakin gak ada tuh, makin subur. Kalau daun bidaranya itu susah tumbuh berarti batang, Bu. Batang. Jadi beli aja daun bidara banyak kok. Nah, nanti saya ajarin.
Nanam apa, Bun? Dijual ada daun bidara batangan. Udah tanam aja di tanah. Iya, iya. Udah ada akarnya, Bun, yang di pouch itu ya, di bag, polybag. Udah. Nah, banyak durinya. Semakin subur, makin bagus, Bu. Berarti usir sekitar. Ya, sebentar. Saya mau sebentar. Saya tuh selalu ngikutin hati. Jadi pas mau ngisi kajian ini, saya bilang kayaknya mesti bawa daun bidara nih. Boleh, satu pun boleh. Kan ganjil, 1, 3, 5, 7. Semoga cukup ya. Nanti saya kasih tahu. Jadi gini, caranya, Bunda kalau buat bersihin kamar atau tempat usaha dari sihir-sihir, maka air yang kita bacakan ini air master. Ya, campur. Jadi kalau buat misalnya nih ada potensi kena sihir. Karena kadang sakit juga dari sihir, Bu. Sakit bisa dari sihir. Udah berobat nggak beres? Kadang kata dokter, kok nggak ada ininya medisnya gitu, tapi sakit. Bisa jadi. Nah, bagaimana? Nanti daun bidara ini dikombin sama garam dapur. Garam dapur ya, garam kasar ya. Ya, krosok. Hah? Berapa? Yang krosok, yang kasar. Kayak kerikil. Kayak kerikil ya. Ya itu dari laut lah ya, dari laut. Jadi gini, Bu. Nanti air ini walaupun tidak dibacakan kita nggak taruh daun bidaranya atau garamnya, nanti di rumah bisa. Gitu ya. Nanti air ini campurkan air bidara, boleh bidara saja. Kalau mau lebih lagi, tambahkan garam proses tadi, garam dapur yang kasar. Aduk. Kalau seandainya Anda mau sebar di rumah, ya, taruh dalam satu ember yang besar banyak, ambil gayung per gayung, sudut-sudut rumah, sudut. Boleh dipercikin. Kalau dalam rumah kan nggak mau kebir dong, percik, ambil percik, step sudut. Kenapa? Iya, garam dan bidara masukin. Ya, itu mau di dalam master atau apa? Kalau yang mau minum sebelum daun bidara, gitu ya. Ya kita minum dulu. Nanti kalau yang mau dipercikin baru pakai daun bidara dan garam dapur, dalam proses tadi ya. Di pojok tempat usaha juga begitu. Nanti salah satu tanda kalau memang itu ada sihir, gue saya heran kalau ada binatang mati. Ada aja binatang mati, Bu. Yang paling gampang itu, yang paling sering itu tiba-tiba cicak jatuh mati. Ya, ada tikus mati bisa. Ada cacing bisa, kelabang bisa. Nah, tiba-tiba mati. Mati aja mati ya, tidak. Enggak, kalau bawa atau enggak saya enggak ini ya mentionnya. Maksudnya tiba-tiba kok ada kelabang mati, kok ada cicak mati di pojok. Padahal kita mati dia. Nah, kayak gitu itu ciri. Ya, semoga sih nggak ada di rumah bersih ya. Baik, kalau dimandiin pun ya Bu sama diencerkan juga. Ya, jadi kalau mau dimandikan, garam dan daun bidara ini campur dalam satu timba, baru taruh di kalau ada wadah ember buat mandi silakan. Kalau ada
Ustaz saya masukin torrent biar semuanya ngerasain bisa, silakan kalau mau naik torrent, nggak ada masalah. Gitu. Hari ini, misalnya saya mau merukyah satu keluarga, ini udah dibacakan hari ini, atau Anda bisa baca sendiri lagi ya. Hari ini, biar keluarga minum bisa nggak? Bisa, masukin dalam galon atau wadah untuk diminum. Semua bisa. Ustaz, kalau saya udah baca buat menyampur ke masakan ketika nasi atau apa bisa? Galonnya harus gimana, Ustaz? Ya, yang gimana cara biar nyampur itu aja. Yang penting kan biar keminum. Gitu ya. Kita baca bareng-bareng ya. Siap. Sudah. Ya, insyaallah. Ya buka. Biar. Ambil teksnya masing-masing ya, teksnya masing-masing. Air putih. Sebenarnya paling powerful air zam-zam. Tapi kan nggak semua orang punya air zam-zam. Paling powerful air zam-zam. Itu lebih bagus malah, galon bagus. Boleh masukin. Tapi kalau mau minum sekarang nggak usah, nanti aja. Kalau buat mandi dan sebagainya boleh. Atau buat percikin di rumah. Deketin aja ke sini. Galon yang masih kecil juga nggak apa-apa. Deketin aja, buka-buka itu. Galon baru juga boleh. Bukanya tutup lagi boleh. Yang penting ibu udah punya masternya PDF-nya, tinggal baca di rumah bikin lagi. Enggak langsung nggak perlu. Buat di rumah aja buat ketika nanti. Iya. Iya, baca itu lagi, siapin air baru lagi, bunda. Bikin lagi ya. Anak yang belum jodoh suruh mandi hari ini pakai. Hah? Kalau lagi mencari atau enggak? Oh, mencari jodoh. Ini seriusan apa nih? Saya itu peserta kajian saya atau training saya itu tertua yang pernah minta bantu jodoh di kelas itu namanya Budiah. Maaf ya, bukan nggak sama-sama orang Ciledug, Bu. Namanya Budiah, usianya itu 49. Dia sempat sama sebelumnya gagal, punya anak satu, dia bilang, Ustaz, bisa nggak amalan ini buat jodoh? Saya pengen jodoh, anak saya kuliah di luar negeri, beasiswa sama saya, nanti kalau punya jodoh, saya pengen punya bisnis yang saya nggak punya modalnya, tapi saya punya bisnis. 3 permintaan, di Ciledug tuh, di rumahnya Bang Faisal, di apa rupanya, pelatihannya. Bu, hanya selisih 2 bulan saya ketemu, dia dapat jodoh. Jodohnya itu luar biasanya pensiunan Pertamina. Maharnya dikasih ruko dan sisinya. Budiah, dia. Oh. Baik, kita coba ya. Nggak apa-apa, dibuka aja. Nanti ditiupkan, masalah deketin, nanti ditiupkan, mesti ditiup. Boleh, buat dipersiapkan. Kita mulai ya. Ya sama-sama istighfar dulu ya. Boleh sambil pejamkan mata, begitu kita semua Allah, kita dimaafkan semuanya. Astagfirullah. 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 Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hari ini untuk apa? Jika kita minum lebih sehat, niatkan buat itu. Jika air ini kita buat percikan rumah, tempat bisnis biar lebih dijaga sama Allah, niatkan begitu. Jika kita niatkan kita berdiri buat keluarga kita biar lebih jadi soleh silahkan itu. Dan suami yang lebih sayang silahkan. Karena semua kembali pada niatnya. Boleh niatnya banyak, boleh silahkan. Ala hadiniya wala kulli niyatin salih. Ya Allah,
Saya bacakan surat Al-Fatihah ini untuk niat-niat tersebut. Niat-niat yang baik ya Allah. Niat yang saleh. Niat-niat yang baik ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan tiupkan semua. Tiup airnya silakan. Semua airnya ditiupkan. Kita baca surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون. الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Silakan dikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan kita baca ini. Kita baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha Astakbarul mutakamma yushrikun Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir Lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Kawan-kawan baca ini sambil nanti setelah baca ambil airnya sedikit di telapak tangan, buat yang sakit usap-usapin. Ya, sekarang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Silakan tiupkan airnya, baru ambil sedikit saja di dalam tangan, usapin ke bagian sakit. Buat yang sakit, buat yang pengen hafalan lebih lancar di kepala, ya di kening, silakan. Silakan disopkan, ambil waktunya masing-masing. Buat yang mata, buat mata silahkan. Buat kaki-kaki yang asam urat, yang pegel-pegel, silahkan. Baik, terus sekarang ya ambil waktunya sendiri, usap-usapin, ambil lagi usap di mata, di telinga kalau ada pendengaran, jantung misalnya tidak ada, walaupun nggak mesti ke kulit ya, diusap di mawakil baju. Ya boleh. Masing-masing baca surat Al-Ikhlas 4 kali. Setiap kali baca tiupin. Ya sekarang ya, baca Al-Ikhlas 4 kali. Setiap kali baca tiupin. Sampai 4 kali. Nanti surat Al-Falaq juga 4 kali. An-Nasnya 4 kali. Yuk sekarang masing-masing baca. Kita nggak putar karena dia ada azan. Masing-masing aja sekarang. Silakan baca surat Al-Ikhlas 4 kali, Al-Falaq 4 kali, An-Nas 4 kali. Masing-masing baca langsung tiup, yang langsung tiup. Jadi ada 12 kali tiupan nanti, silakan.
Terus empat kali berbincang. Baca khusyuk ya Bu. Al-Falaq 4 kali, Nas 4 kali, 4 semua. Niatin buat kesehatan, kalau kesehatan apapun itu niatin di hatinya tapi kita baca. Sudah semua? Kalau sudah kita lanjutkan zikirnya. Bismillah. Ikutin harinya sampai terus. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Bismillah. A'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hadza. Silakan ditutup. Lalu boleh lagi diusahakan lagi. Hadis riwayat Tirmizi, sakitnya kita bisa usah dengan kalimat ini yang akan kita bacakan. Lanjut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un 'alim. Kita baca doa lagi. Ini doa yang paling mustajab ya buat sihir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa ini masing-masing di hati aja. Yang ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jibal was sayyi'il
Baca masing-masing. Ya Allah, aku berlindung kepada dari penyakit kulit, penyakit gila, penyakit lepra, dan dari penyakit yang jelek lagi. Baca di hati aja. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. 3 kali ya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Baik, ya Bunda, itu doa-doanya. Nanti bisa dibaca lagi di rumah kalau pengen bikin lagi. Ya, kita doa pada Allah, semoga Allah ijabah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi. Ala hadini wa la kulli niyatin salal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا الله يا رسول الله اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وبذنوبي فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya Allah terimalah hajat-hajat kami hari ini terimalah doa kami hari ini sehatkanlah kami Allah secara fisik maupun hati buat kami semakin hari makin bertakwa kepada Allah selamatkan keluarga kami ya Allah hindarkan keluarga kami dari neraka ya Allah masukkan keluarga kami semuanya seluruhnya dalam surga ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya tutup ya Zoom-nya ya.